Kali ini aku akan ngajarin gimana caranya memperbaikin iPhone 6 LCD-nya rusak. Seperti ini. Pecah ya. Cukup parah dan kita akan ganti ini. Aku akan ngajarin kalian gimana cara gantinya dari awal sampai selesainya. Dan kalian bisa coba di rumah sendiri masing-masing. Dan jangan lupa like, share, subscribe channel ini kalau memang ini membantu. Ya, mari kita langsung aja kita gantiin iPhone 6 ini. Dan aku sudah ada LCD. Warnanya memang beda ya. Ini LCD nganggur. Kebetulan ini punya temanku dan dia bilang kalau warna putih nggak apa-apa, dan aku lihat ini juga silver depannya, jadi masih nyambung lah, masih ada hubungannya lah, nggak terlalu berbeda jauh. Jadi aku ada LCD, dulu HP ku iPhone 6 juga, dan ini rusak HP-nya, tapi LCD masih bagus. Tapi ini bukan original. Jadi ini mungkin KW ya, KW 30 kali. Karena warnanya nggak begitu bagus. Jadi nanti kalau beli, dan kita dapat yang seperti ini. Ini bisa dibeli di Tokopedia, Shopee, atau berbagai macam lapak online ya. Dan ini harganya 100 ribuan. Mungkin kalau yang asli mungkin lebih mahal ya. Dan ini masih berfungsi. Mari kita coba aja. Untuk kalian yang nggak punya tools obeng-obeng yang khusus memang untuk iPhone, kalian bisa beli juga di Tokopedia atau Shopee. Nanti kalian bisa dapat seperti ini. Jadi ini ada untuk pembuka kaca gini biasanya. Nah, ini kan akan lengket. Nah, ini untuk bantu buka kaca. Dan kalian akan dapat tools obeng-obeng kayak gini dengan berbagai macam kepala. Ini di Tokopedia aku beli 9.000. Linknya di bawah. Nah, nanti mungkin bisa dapat yang lebih murah lagi ya, dan dapat soket ini. Ini bukan soket, maksudnya untuk pencungkit. Nah, ini untuk pencungkit. Ya. Ini juga sekalian satu paket. Tapi mungkin satu ya, ini aku punya dua. Jadi ini yang didapat di Tokopedia. Tools ini, dan ini udah cukup. Gak perlu yang lain-lain lagi, semuanya udah bisa kita lakukan untuk memperbaiki LCD. Dan kalau mungkin kalian perbaiki di servis HP, mungkin harganya bisa mahal banget ya. Ya oke, kita mulai aja. Sekarang kita membutuhkan satu obeng yang ada, mungkin ini matanya ada 8 sisi ya. Tidak bisa terlalu kelihatan karena kecil. Untuk membuka bagian iPhone yang ini, bagian bawah ini. Oke. Nah, ini kayaknya obengnya dol. Nggak tahu kenapa, kita coba dulu, kita lihat. Ini sudah kebuka ya bagian ini, jadi kita bisa cek. Ya, ternyata pengunci bautnya itu lepas, makanya obengnya nggak mau terbuka dari tadi, tapi bautnya mutar. Oke, kita coba lepas ya. Oke, ini ada bagian besi yang tersangkut, hati-hati. Untuk melepaskannya kita perlu bantuan pencungkil ini, supaya kuku kalian tidak rusak. Gini caranya ya. Oke. Nah, ini bagian sudah terbuka, bagian HP-nya. Dan bener aja ini bautnya tersangkut. Nih bautnya
tersangkut. Oke, ada 2 baut tersangkut ya, udah kita lepas, dan seharusnya dia di bagian ini lengket. Nah, kalau di LCD yang baru ini masih ada, jadi nanti bisa kita perbaiki sekalian. Dan untuk tips aja teman-teman, kalau kalian naruh baut, karena ini bautnya banyak sekali, ya, daripada nanti lupa, karena ukurannya ini iPhone ada banyak ukuran, jadi nanti daripada kalian lupa ini baut yang mana, kalian bisa bikin seperti yang aku contohkan. Ya, ini tips aja supaya kalian tidak lupa menaruh bautnya nanti di bagian mana, karena ini banyak ukuran ya bautnya. Ada yang ukuran ini, dan ada yang kepalanya, kepalanya bukan yang kembang tapi ada yang bintang 8, itu yang agak susah ya. Jadi kalian untuk tidak lupa, kalian caranya gini. Ini tips dari aku aja. Digambar aja. Ini iPhone misalnya ya, digambar satu kertas. Oke, kasih gambar aja. Dan ini kita bisa tandain. Nah, misalnya ini ditaruh gini, ini tandanya dia di bawah ya. Ini misalnya kayak gini, atau nanti kalau ada 2 bagian kalian bisa gambar 2 terus diplotting satu-satu seperti ini. Jadi ini ada 2 baut ditempatkan di sini. Nah, ini kita taruh tempat lain dulu ya. Kita buka dulu LCD yang lama ini, dan ini ada lagi baut ya. Nah, tapi ini bautnya bukan kepala yang sama dengan obeng ini. Jadi kita ganti yang bintang yang matanya 4. Nah, ini. Nah, misalnya ada bagian yang seperti ini, kalian bisa taruh lagi di kertas. Kalian bisa taruh di sini beserta dengan baut-bautnya. Kalau kalian sudah biasa mungkin nggak perlu beginian ya, tapi untuk kalian yang pemula, kalian bisa kasih alat bantu ini supaya tidak lupa bagian mana aja yang pakai baut itu. Oke, kita taruh di tempat lain, dan begitu seterusnya ya. Lepaskan LCD-nya, ini ada fleksibel dari LCD. Ini ada portnya. Ini kalian bisa buka pakai alat soket ini juga, atau kalau kalian punya kuku juga bisa sih pakai kuku. Ya, ini udah terpisah ya antara LCD dan mesinnya. Ya, selanjutnya kita akan melepas ini ya, ada lempengan besi ini kita lepas karena di LCD yang baru udah ada, dan seperti yang aku bilang tadi juga touch panelnya juga nggak ada. Ini kita pindah semuanya. Speakernya untuk telepon juga nggak ada, ini kita pindah semuanya di sini. Begitu juga untuk kamera ada di sini juga. Jadi ini yang LCD-nya nggak ada. Kita pindahkan dulu, dan ini kita pakai obeng yang bintang 4. Dan kalian bisa pakai cara yang aku kasih tadi ya, tips tadi supaya tidak lupa. Kalau aku sudah sering buka jadi mungkin nggak ngerti ya baut-baut mana yang harus terpasang.
ini ada bagian yang agak susah dilepas dan hati-hati nanti bisa merusak fleksibel. Ya, ini untuk speakernya. Nah, ini udah kita lepas ya. Bagian speaker ini juga yang agak susah tadi karena ada lemnya. Ini kamera. Sorry, nggak fokus ya. Ini bagian kamera. Ini udah kita singkirkan dulu. Kita taruh di tempat yang baru. Dan ini bagian touch panel juga ada bautnya, ada 2. Kita lepas dulu. Ya, ini touch panelnya udah bisa kita lepas. Ini ada untuk portnya ya, ini bisa dilepas juga. Dan ini yang agak hati-hati juga ya karena dilem. Disarankan kalian punya kuku deh supaya waktu ngerjakan ini gampang juga. Dan biasanya di tools yang aku sebutkan beli di Tokopedia tadi itu juga sudah ada pin setnya juga sih, cuma punya aku mungkin hilang. Dan selanjutnya ya, ini untuk touch panelnya udah kita lepas, kita taruh di sini. Sekarang kita akan lepas lempengan ini. Di sini ada bautnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan ini bagian yang biasanya keras juga. Hati-hati aja lepasnya. HP temanku ini sudah banyak yang berkarat ya. Nah, kalian bisa lihat ini ada banyak baut dan hati-hati kalau kalian tidak terbiasa, kalian bisa lupa dan kalian bisa pakai tipsku tadi untuk digambar di kertas. Oke, ini udah bisa kita lepas ya. Oh sorry, ada lagi yang belum terlepas. Ini ada baut lagi di sini di bagian touch panel ini ada 1, ada 7 berarti. Oke. Dan ini udah bisa kita lepas. Hati-hati di sini ada bagian fleksibel juga. Ini harus kita selamatkan juga karena ini untuk touch panelnya. Hati-hati di lem. Semua. Kalau memang lemnya susah sekali bisa ditambahin minyak kayu putih atau cairan-cairan yang bisa melepaskan lem ya, bisa juga alkohol, bisa juga minyak goreng kalau mau digoreng. Ya ini udah bisa kita lepas dan sudah ada tidak ada lagi bagian yang kita perlukan. Ini bisa kita pindahkan di sini.
Kenapa ini penting? Karena memang ini yang akan menjadi kekuatan untuk di bodinya nanti ya, untuk di mesinnya ini. Inilah yang menjadi kekuatannya. Oke, ini kita singkirkan karena ini sudah banyak yang lepas juga. Dan ini LCD-nya sudah pecah, kita buang aja. Jadi selanjutnya adalah kita memasangkan semua bagian di LCD yang baru. Step-stepnya adalah kita pasang dulu bagian yang paling terakhir kita lepas, yaitu ini ya, plat besinya. Hati-hati kalau memperlakukan LCD karena bisa pecah dan fleksibelnya bisa putus dan itu tandanya rusak. Jadi kita akan masukkan lagi baut-bautnya. Kalau kalian yang punya daya ingat yang bagus, kalian bisa juga nggak perlu pakai cara tips tadi yang pakai kertas digambar, kalian udah bisa langsung pasang satu-satu tempat-tempatnya. Ada 7 ya tadi ya, dan ukuran bautnya semua sama. Dan mungkin tips untuk kalian kalau memang ada obeng yang ada manetnya lebih enak sih, jadi bisa lengket langsung gini. Karena ini ukurannya kecil sekali, untuk tanganku yang besar ini terasa sangat kecil. Memang agak susah. Oke, bagian plat besinya sudah terpasang. Dan yang selanjutnya kita boleh pasang touch panel dulu atau speaker dan kamera. Mungkin kita pasang touch dulu ya, touch panel paling gampang. Dan tadi ada bagian yang aku bilang di lem, ini di sini di lem. Sebenarnya kalian bisa tambahkan lem juga. Karena ini aku tadi tidak pakai minyak-minyakan, jadi dia masih lengket ya. Kita bisa pasang touch panelnya. Ini ada port yang kecil sekali di sini. Di sini juga ada untuk peletakan flexible force-nya. Hati-hati untuk memasangkan ini dan pastikan sudah klik dan dia tidak lepas lagi. Ini mudah sekali teman-teman. Dan kemudian kita pasangkan untuk melekatkan
depan dari touch panelnya ini ada lempengan besi ini. Kita taruh di sini. Bagian ini untuk penekan portnya tadi. Sini. Dan untungnya di sini bautnya semua ukurannya sama, jadi kalian tidak perlu susah-susah, semuanya tinggal dipasang aja tempatnya. Atau mungkin kalau kalian tidak punya daya ingat yang cukup bagus untuk menghafalkan di mana baut-bautnya ini, kalian bisa rekam juga supaya waktu kalian rekam, waktu kalian melepas, kalian bisa pasang kembali. Karena nanti bisa jadi itu waktu dipasang kalian menemukan, loh kok bautnya kelebihan ya. Itu bukan kelebihan, tapi kalian salah atau lupa pasangnya gitu. Ya, ini sudah terpasang touch panelnya, jadi hitam dan putih gini ya. Kita nggak apa-apa lah, yang punya bilang nggak apa-apa warna putih. Lagi pula ini teman sendiri ya, jadi nggak apa-apa. Nah, pastikan tombol ini benar-benar bisa ditekan ya, karena ini iPhone 6 jadi masih tombol push button kayak gini. Pastikan dia waktu ditekan tidak ada masalah. Kencangkan aja baut-bautnya supaya lebih mantap. Selanjutnya baru kita pasang kamera dan speakernya. Mungkin bukan speaker ya namanya, lupa. Nah, ini agak susah, agak ribet ya, karena fleksibelnya banyak. Oke, ini di LCD yang baru ada bagian biru ini, kita lepas dulu. Nah, untuk supaya speakernya, earphone mungkin ya, earphone-nya di sini bisa melekat, dan ini yang lama sudah ada, earphone-nya udah ada karetnya, ini mungkin bisa kita lepas aja karena ini ada lemnya gini ya. Fokus. Ini bisa dilepas saja bagian ini. Oke, bagian ini bisa dilepas karena sudah ada karetnya di LCD yang lama. Terus di bagian kamera ini tadi juga ada seperti mika. Nah, ini ada bagian ini mungkin kita bisa lepas ya, tapi sepertinya waktu beli sudah ada. Ini mungkin punya aku hilang, ini kita bisa lepas aja. Ini bisa kita lepas bagian ini, kecil sekali. Untuk bagian kamera mountingnya kamera ya, jadi ini kameranya supaya bisa masuk, kamera ini supaya bisa masuk. Ini bagian magnetnya dari earphone.
Ini bagian magnetiknya itu seperti ini pemasangannya ya. Jadi ini yang bagian hitam ini, bagian hitam masuk di sini, di karet. Nah, ini. Sorry, ini agak susah sekali. Jadi sepertinya ini masuk dulu, baru kemudian ini ada di antaranya sini. Nah ini bisa diangkat dulu seperti ini. Ini bagian yang susah ya. Baru kita pasangkan lempengan besi ini untuk menguatkan bagian-bagian. Pasang baut-bautnya. Sudah terpasang semua ya. Ini ada satu baut yang tidak ada ya, sepertinya memang tadi tidak ada bautnya, tapi aku sudah ada cadangan sih, jadi bisa kita tambahkan. Oke, sudah selesai. Selanjutnya baru kita pasangkan di bagian mesinnya. Ini ada 1, 2, 3, 4 port fleksibel kabel yang harus kita pasangkan. Ini sudah ada urutannya, jadi mana yang pendek, mana yang panjang, dan ini langsung sesuai penempatannya. Jadi kalian bisa putar begini, taruh di angle seperti ini, kemudian masukkan satu persatu, tekan sampai bunyi ya. Bisa udah langsung sesuai posisi, jadi kalian tidak perlu mengingat. Nah, hati-hati pemasangan ini. Nah, bisa salah lengketnya, atau kalian merasa ini sudah salah lengket, nggak usah takut, langsung aja ditekan aja. Kalau emang nggak bisa masuk berarti tidak tepat, tinggal ditekan aja dan bunyi pasti. Nah kemudian kita tadi ada lempengan besi ya untuk bagian ini. Di bagian ini ada lempengan besi. Kita pasang terakhir, kita coba dulu, kita nyalakan mesinnya, apakah dia menyala dengan baik. Kita lihat ada logo, berarti ini berfungsi ya untuk LCD-nya. Sekarang kita mau coba untuk fungsi touch dan ini touch panel. Tapi touch panelnya karena ini bukan HP ku jadi nggak bisa dicoba ya. Tapi nanti kita bisa coba dengan cara lain. Dan kamera juga
speakernya. Nah nanti kita lihat aja dari temenku gimana lah kayak gitu hasilnya. Ini minta masukkan kode sandi dan kita bisa pencet. Ya ini berfungsi ya teman-teman, touchnya berfungsi dengan baik. Hapus, oke. Ya, touchnya berfungsi. Kita coba kamera. Semoga kameranya bisa dibuka ya. Oh, ternyata dia tidak setting untuk kamera. Nanti kita lihat aja hasilnya. Kita tanya teman kita. Dan untuk tombol touch panelnya ini, bukan touch panel, untuk touch key-nya ini juga berfungsi karena dia nggak baca sidik jariku ya, untuk sidik jarinya ini. Nah, udah berfungsi dan kalau kita tekan dia juga berfungsi. Cuma kita harus lihat dulu untuk fungsi dari kamera ya. Kita nggak bisa lihat kameranya, kamera depannya. Tapi nggak apa-apa, ini udah bisa berfungsi. Yang penting touch-nya nanti kalau temanku ada kekurangan pasti aku balikkan lagi. Dan untuk kalian yang mungkin mau memperbaiki juga, kalian bisa kirim ke aku. Kalau kalian takut-takut, khususnya untuk kalian yang nggak berani ya, aku bisa bantuin kalian. Kalian bisa kirimkan, kalian bisa chat aku dulu, dan nanti aku akan bantu perbaiki supaya di tengah kondisi kayak gini kalian tidak keluar dan kalian tidak susah-susah cari tempat yang kalian bisa percayai. Kita matikan dulu mesinnya. Oke. Tapi dengan syarat ya itu tadi ya, semua peralatan LCD-nya nih karena ini aku punya, jadi temanku aku kasih atau aku pinjemin, terserah lah. Aku kasih aja nggak apa-apa karena ini murah dan aku nggak punya HP-nya juga sekarang. Dan kalian bisa kirim ke aku dengan cara ya kalian lihat aja lah di Shopee harga berapa untuk LCD, kalian bisa lihat nanti ya. Ya selanjutnya ini kita pasangkan plat ini ya. Tadi baut-bautnya itu seperti ini susunannya. Ini karena tempatku kecil jadi gak susah ya. Jadi ini ada 5 baut. Tadi susunannya seperti ini. Jadi yang panjang ini karena ukurannya berbeda-beda, hati-hati ya. Ini ada satu yang panjang dan yang panjang itu diletakkan di sini. Kita langsung aja kita masukkan. Pasti kalian sudah paham lah tipsku. Karena kita nggak terlalu banyak buka bagian-bagian, pasti ini juga mudah. Kalau sudah sampai kalian bongkar mesin, ganti mesin atau ganti bodi ini ya, casing sasis lah istilahnya, pasti akan lebih susah karena banyak baut yang akan dilepas. Kalau ada gambar bantu ini gampang juga jadinya, kita tidak perlu mengingat-ingat. Ya oke, semua bagian sudah terpasang, semua baut terpasang, tinggal kita tutup. Nah di bagian sini ada untuk penguncinya ya, semoga bisa kelihatan. Ini bagian pengunci. Ini kita bisa masukkan dulu terlebih dahulu, baru bagian paling belakang, paling bawah ini terakhir. Jadi caranya kita masukkan dulu yang paling depan sini tadi. No sorry, kepencet tombol. Tinggal kita masukkan aja. Dari sisi selanjutnya, dari sisi sebelahnya kita tekan semuanya. Oke. Dan selesai, tertutup semua. Baru kita taruh penguncinya. Ada baut 2 ini ya, dengan kita pasangkan menggunakan obeng yang bermata, mungkin ini berapa ya, banyak banget lah, 8 mungkin ya, bisa kelihatan matanya, sudah mata tua. Nah ini tadi kan dol, tapi dengan kita ganti baru
LCD-nya dan penguncinya tadi kan patah. Ini sekarang sudah berfungsi lagi. Jadi bautnya tidak dol, bautnya sudah bisa terpasang dengan baik dan sudah selesai. Oke, sekian video tutorial memperbaiki LCD dari iPhone 6. Hasilnya lumayan bagus dan ini sudah siap dipakai lagi. Untuk temenku, memang ini HP-nya sudah tua ya, kelihatan kalau ada bengkok juga HP-nya dan semua bagian tidak begitu terpasang dengan baik karena penguncinya mungkin sudah patah. Karena waktu kita buka tadi LCD yang lama, ini sudah banyak yang patah. Ya, ini kita bisa buang dan kita bisa pakai yang lebih baik. Dan di sini juga Touch ID-nya agak sedikit ke dalam. Nah, maklum lah ya, LCD-nya LCD bukan LCD ori, tapi ini sudah cukup membantu dan hasilnya sudah cukup baik. Oke, sekian aja deh tutorial dari aku. Thank you dan silakan like, share, komen. Kalau kalian mau diperbaiki HP-nya, kalian bisa kirim, kalian DM aja, nanti aku bagi alamatku dan kalian bisa kasih dananya sesuai dengan budget kalian dan sesuai dengan harga dari part yang rusak pastinya ya. Jadi nanti kita bisa lihat, aku juga bisa memperbaiki HP-HP yang perlu di flash ulang, yang mungkin sistem softwarenya rusak dan lain sebagainya ya. Ya, itu aja dari aku. Sekian, thank you semua, bye.